pemain besar untuk pertandingan besar. Dan itu nggak semua pemain bisa. Hanya pemain-pemain besar lah yang punya kemampuan itu. Yang bisa lihat sepersekian detik ada celah, dia ambil keputusan, ada momentum, dia lakukan sentuhan kerjasama yang bagus, lalu dia bikin gol yang luar biasa. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini saya mau mereview hasil pertandingan antara PSG lawan Manchester City. Derby Sultan Qatar lawan Sultan Abu Dhabi. Yang menang akhirnya PSG 2-0 dan itu adalah kemenangan bagi Lionel Messi. Saya sengaja kasih stres kemenangan Lionel Messi karena ini gol pertamanya bagi Messi untuk PSG. Gol yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh pendukung PSG sejak kedatangan Messi ke Paris. Nah, yang menariknya adalah secara overall saya lihat ini juga pertandingan yang sangat bermutu, sangat berkualitas. Manchester City tetap dengan gaya permainannya ala yang trademarknya Pep, kontrol permainan sejak awal permainan, tapi lawannya juga memang lawan yang sangat punya kualitas. Manchester City bisa kontrol permainan, bisa memberikan tekanan, mengancam gawang dari PSG, tapi Manchester City nggak bisa bikin gol. Sebaliknya, PSG punya counter attack yang bahaya. Kata Pep karena mereka punya kualitas pemain didukung oleh kualitas pemain yang memungkinkan counter attack mereka sangat berbahaya. Yang dimaksudkan Pep tentu saja adalah Messi, Neymar, dan Mbappe. Jadi kita lihat bagaimana duel adu strategi, adu taktik dari Pep Guardiola melawan Mauricio Pochettino. Sangat menarik, cuma yang mau saya dalam ulasan dalam review ini yang saya mau garis bawahi adalah dua pemain. Idrissa Gana Gueye dengan Lionel Messi. Tapi sebelum bicara keduanya, saya juga harus berikan kredit pada Gianluigi Donnarumma karena sangat luar biasa penampilannya, menyelamatkan gawang atau membuat gawang PSG safe dari berbagai ancaman, tekanan, serangan maupun juga shooting maupun heading ke arah gawang. Ada heading dari Raheem Sterling, ada rebound dari Bernardo Silva yang akhirnya masih bisa diselamatkan oleh Mister Gawang. Tapi overall Donnarumma main luar biasa, penampilannya sangat ciamik bagi PSG. Nah, saya mau balik ke Idrissa Gueye dulu sebelum nanti bahas Lionel Messi. Jadi buat saya penampilan PSG kemarin yang bisa melawan, mengkanter alot, susah ditaklukkan, susah ditekuk, susah dilipat oleh City adalah karena gelandang mereka, 3 gelandangnya menurut saya kerjanya luar biasa. Marco Verratti, ada Idrissa Gueye dan juga Anders Herrera. 3 trio lapangan tengah ini yang membuat City tidak mudah menembus pertahanan dari PSG. Yang pertama harus saya kasih kredit tentu saja Marco Verratti. Jadi Marco Verratti ini kalaupun dalam posisi ditekan, under pressing, dia masih punya ketenangan, calmness, lalu bisa keluar dari tekanan itu dan bisa konstruksi serangan. Jadi passing, distribusi bolanya bisa membuat situasi berbalik menjadi serangan balik untuk PSG. Itu Marco Verratti. Yang kedua saya mau bilang yang seperti tadi Idrissa Gueye. Ini buat saya gelandang yang kemarin tampil menjadi penghadang, pengganggu buat kelancaran permainan Manchester City. Dia bukan saja hebat dalam mempressing lawan, merebut bola, intercept atau memotong bola, tapi juga dia bagus dalam mendistribusikan bola atau serangan pertama. Jadi setelah merebut, dia bisa mengkonstruksikan bola di kakinya menjadi umpan pertama untuk membangun serangan balik atau membangun possession bagi PSG. Itulah Idrissa Gueye. Dan yang menarik selain Idrissa Gueye, trio gelandang dari PSG itu 3-3-nya box to box midfield. Jadi dalam menyerang dan bertahan mereka sama bagusnya. Ketiga-tiganya bisa cepat ada di depan maupun juga saat tekanan balik mereka juga bisa segera kembali ke wilayah pertahanan atau permainannya sendiri. Dalam
teori sepak bola disebut sebagai transisi. Jadi transisi positifnya bagus, transisi negatifnya juga bagus. Gol menunjukkan bahwa Idrissa Gueye juga terlibat aktif dalam penyerangan. Ada sebuah true pass kepada Mbappe dan ada cutback, umpan tarik. Di sana justru Idrissa Gueye yang meraih kesempatan itu ada di posisi yang tepat dan melepaskan tendangan yang sangat keras ke pojok kiri gawang dari Ederson. Susah dijangkau, jadi sebuah gol yang luar biasa. Gol kedua dalam 3 hari terakhir bagi Idrissa Gueye yang kalau di jersinya pakai nama Ghana sebagai penghormatan bagi kakeknya. Jadi kalau kita bilang Idrissa Gueye, kita nggak lihat tuh di lapangan yang ada nama Idrissa Gueye karena dia pakai nama punggung, di punggungnya di jersinya adalah Ghana. Itu adalah penghormatan bagi kakeknya. Ini pemain asal Senegal. Bicara Idrissa Gueye memang sudah menonjol sejak di Everton. Hanya kan karena Evertonnya tim yang papan tengah di Premier League, maka popularitas Idrissa Gueye tidak terlalu melambung. Padahal Idrissa Gueye sudah tampil cemerlang juga sejak di Everton sampai 2019 sebelum kemudian ditransfer ke PSG. Tapi dia juga hasil atau alumni dari didikan Lille ya, seangkatan dengan Eden Hazard, Gervinho, Moussa Sow. Jadi ini generasi yang ditangani oleh Rudi Garcia, pelatih Lille. Nah, Idrissa Gueye ini yang menurut saya sih sekarang jadi kunci, jadi pemain yang tipikalnya seperti Golo Kante untuk Chelsea. Bagi PSG itu adalah Idrissa Gueye. Jadi di depannya ada pemain-pemain maha bintang selebritis sepak bola dunia, Messi, Neymar, dan Mbappe. Tapi mereka butuh seorang pekerja keras. Butuh seorang yang mau mengerjakan pekerjaan kotornya. Dan itu adalah Idrissa Gueye. Luar biasa pemain ini. Itu catatan saya yang pertama. Catatan yang kedua tentu Lionel Messi. Golnya menjadi sangat dinanti-nantikan publik dunia. Bukan saja fan PSG di stadium yang langsung meneriakan chanting namanya Lionel Messi, Lionel Messi. Tapi juga saya pikir fans sepak bola dunia menunggu gol pertama Messi untuk PSG, dan ternyata itu terjadi pada matchday kedua Liga Champions, pertandingan besar big match antara PSG lawan Manchester City. Golnya ke gawang Pep Guardiola, ke gawang Manchester City yang diasuh oleh Pep Guardiola. Jadi Messi reuni dengan Pep sekaligus mencatatkan capnya lewat golnya ke gawang Manchester City. Dan itu menurut saya adalah gol yang sangat luar biasa, gol yang berkesan. Prosesnya pun bagus, kerjasama yang bagus. Ada sebuah dribbling biasa, gerakan khas Messi. Melihat tiba-tiba ada celah, ada ruang momentum, dia drive dribbling. Aymeric Laporte gak bisa apa-apa waktu Messi dribbling, gak bisa hadang, gak bisa lakukan apa-apa. Lalu Messi melakukan passing kepada Neymar untuk diajak kerjasama 1-2 sentuhan. Neymar back pass lagi, sebuah sentuhan halus dari Neymar kepada Messi, dan Messi lakukan shooting ke pojok kiri gawang Ederson, dan itu membuat PSG memastikan keunggulan. Itu gol yang melemahkan, itu gol yang mematikan, itu gol yang melumpuhkan Manchester City. Karena sebelumnya pun kan Manchester City terus menekan dari pertahanan PSG, menggempur gawang PSG, tapi dengan gol itu seolah-olah gol itu menghabisi pertandingan itu di menit ke-74. Jadi itu luar biasanya Messi. Secara teknikal saya tidak akan bahas karena ini memang khas Messi, tapi yang mau saya bilang adalah Messi memang pemain besar. Dan kita lihat dia muncul pada saat pertandingan besar. Jadi ini yang saya mau stressing tentang big player in the big game. Jadi ada pemain-pemain besar yang selalu tampil atau muncul atau tahu momentum di pertandingan-pertandingan besar. Dan itu diperlihatkan oleh Messi sewaktu mengalahkan atau mencetak gol ke gawang City. Mungkin Messi belum 100% kemampuannya. Bukan penampilan terbaiknya waktu lawan Manchester City, tapi dia sangat efektif dan golnya itu menunjukkan bahwa dia memang masih sangat mematikan. Itu yang saya anggap sebagai big player, pemain besar dalam sebuah pertandingan besar. Kenapa saya mau bilang ini? Karena ada banyak kejadian. Ada banyak cerita tentang pemain-pemain besar yang selalu mencatatkan tandanya, selalu
memberikan stempelnya, selalu memberikan capnya di pertandingan-pertandingan besar. Saya kasih contoh final Liga Champions 2007, Milan lawan Liverpool, yang dianggap sebagai balas dendamnya Milan kepada Liverpool. Big player in the big game-nya pada saat itu siapa? Saat itu adalah Filippo Inzaghi. Kita tahu bahwa pada musim itu sebetulnya Inzaghi banyak mengalami cedera. Yang sedang perform, yang sedang on fire pada musim itu bagi Milan sebetulnya Alberto Gilardino. Tetapi teman-temannya tahu, termasuk pelatihnya Carlo Ancelotti tahu, ini pertandingan, ini panggung yang memang harusnya Filippo Inzaghi yang main. Dan memang pada saat itu Filippo Inzaghi cetak gol kemenangan bagi Milan, yang akhirnya Milan mengangkat trofi Liga Champions 2007, mengalahkan Liverpool sekaligus balas dendam. Itu yang saya bilang, Filippo Inzaghi adalah tipikal big player in the big game. Dia punya insting, pemain teman-temannya percaya, dia punya insting, dia punya naluri, dia punya kepercayaan diri, dia punya mentalitas tampil di pertandingan besar dan jadi penentu. Kalau Ancelotti tahu, Pippo adalah Pippo, kata Ancelotti. Dan itu yang terjadi di final 2007. Itu Pippo. Pemain besar lainnya sebagai contoh Samuel Eto'o. Kita tahu di final Liga Champions 2006 dia bikin gol buat Barcelona, 2009 dia bikin gol buat Barcelona, 2010 juga di final Liga Champions dia bikin gol untuk Inter. Jadi inilah tipe-tipe model-model pemain dengan karakter besar. Makanya seringkali ada istilah big player in the big game. Satu lagi contoh yang saya mau ceritakan adalah Romario. Yang ingat Romario Piala Dunia 94 Brazil. Romario itu waktu di PSV dilatih oleh Gus Hiddink. Gus Hiddink bilang dia akui bahwa skillnya luar biasa, jenius pemain ini, walaupun seringkali bisa dibuat kesal oleh kelakuannya Romario, tapi ada satu hal yang Gus Hiddink gak pernah lupa. Seringkali dalam sebuah pertandingan Gus Hiddink mengaku nervous, gugup karena ada tantangan besar di pertandingan itu, tapi Romario bisa bilang begini sama Gus Hiddink, tranquilo coach, tranquilo. Jadi kalau terjemahan bebasnya, tenang coach, tenang, saya bakal bikin gol. Jadi bayangin tuh, Romario bisa menenangkan Gus Hiddink yang sedang gugup dengan bicara seperti itu. Tenang coach, tenang, saya pasti bikin gol. Dan ternyata 8 dari 10 pertandingan yang dilakoni, Romario bisa membuktikan ucapannya itu. Bisa bikin gol dan bikin menang PSV waktu itu. Itu adalah kesaksiannya Gus Hiddink. Ceritanya Gus Hiddink. Dan itu yang saya maksud sebagai big player in the big game. Dia tahu momentum. Dia tahu kapan harus muncul. Entah karena karakter, kepribadian, kepercayaan diri, nalurinya. Jadi itu tadi contoh-contohnya. Dan di pertandingan PSG 2-0 lawan Manchester City, saya mau bilang tentang Lionel Messi. Ya itulah tadi. Seolah-olah mengukuhkan, mentahbiskan dirinya. Dia adalah seorang pemain besar. Meski dalam 3 pertandingan sebelumnya belum mengesankan bagi klub barunya PSG, tapi di momen yang tepat, di panggung yang tepat, di pertandingan yang besar lawan Pep Guardiola, lawan Manchester City, di kandangnya sendiri, dia bikin gol yang sangat memukau. Gol yang memberi tanda. Gol yang membuat orang bersorak. Messi masih ada. Messi belum habis. Dan Messi masih memperlihatkan magic touch-nya gitu loh. Ini yang menarik. Itulah pemain besar. Ceritanya ada Inzaghi, ada Samuel Eto'o, ada Romario. Dan itu yang mau saya tangkap ketika ada kejadian Messi bikin gol. Itu background cerita itu yang mau saya berikan buat teman-teman Gojek Bung Towel. Cerita tentang big player in the big game. Pemain besar untuk pertandingan besar. Dan itu nggak semua pemain bisa. Hanya pemain-pemain besar lah yang punya kemampuan itu. Yang bisa lihat sepersekian detik ada celah, dia ambil keputusan, ada momentum, dia lakukan sentuhan kerjasama yang bagus, lalu dia bikin gol yang luar biasa. Itulah Lionel Messi, big player in the big game.
Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi sepak bola dan tetap digocek Bung Toel.